Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judul materi pelajaran hari ini yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mari kita membaca Al-Quran Surat Az-Zumar 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Selanjutnya surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Menerapkan ilmu tajwid tentang hukum bacaan qalqalah. Hukum qalqalah memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat. Huruf qalqalah ada 5: ba, jim, dal, to, dan qaf. Qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Huruf qalqalah yang mati asli bersukun, dibaca terang dan memantul. Bunyi pantulannya kecil di tengah ayat. Contohnya taqwim, at'amahum. Yang kedua yaitu qalqalah kubro atau qalqalah besar. Huruf qalqalah mati tidak asli karena diwaqafkan, dibaca terang dan memantul. Bunyi pantulannya besar di akhir ayat. Contohnya wasjud, wa ma kasab. Mengartikan surat Az-Zumar ayat 53 perkata, Qul, katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrofu, mereka melampaui, ala, atas anfusihim, diri mereka sendiri, la, jangan, taqnatu, kalian berputus asa, min, dari rahmatillah, rahmat Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni, dzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya, innahu, sungguh dia, huwa, dia, Al-Ghafuru, maha pengampun, Ar-Rahimu, maha penyayang. Terjemah surat Az-Zumar ayat 53, yaitu katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Mengartikan surat An-Najm ayat 59 sampai 42 perkata, wa'an, dan bahwa, laisa, tidak, lil insani, bagi manusia, illa, kecuali atau selain ma, apa yang sa'a, ia usahakan, wa anna, dan bahwasanya sa'yahu, usahanya, saufa, kelak atau bakal, yuro, diperlihatkan, thumma, kemudian, yujazahu,
diberi balasan kepadanya al-jazaa, balasan al-aufa, cukup atau sempurna, wa'an, dan bahwa ila, kepada Rabbika, Tuhan kamu, al-muntaha, akhir tujuan atau kesudahan. Terjemah surat An-Najm ayat 39 sampai 42, yaitu dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Mengartikan surat Ali Imran ayat 159 berkata, Fabima rahmatin, karena kasih sayang rahmat atau rahmat, minallah, dari Allah, linta, kamu bersikap lemah lembut, lahum, kepada mereka, fadhon, kasar dalam perkataan, walidul qalbi, keras hati, lang fadhu, niscaya mereka bubar, min haulika, dari kehidupanmu sekelilingmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir, dan mintakanlah ampun, lahum, untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarah dengan mereka, fil amri, dalam segala urusan, fa'idha, maka apabila azamta, kamu bertekad bulat, fatawakal, bertawakallah, yuhibbu, mencintai, al-mutawakkilina, orang-orang yang bertawakal. Terjemah surat Al-Imran ayat 159, yaitu maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Memahami Al-Quran kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk sikap tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 87. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Artinya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Memahami Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka. Pahala tersebut akan menjadi bekal meraih kebahagiaan di akhirat. Untuk meraih surga, seorang hamba perlu ikhtiar sekuat tenaga, di antaranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya juga merupakan sarana meraih surga. Memahami Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah SAW tersebut merupakan rahmat dari Allah SWT. Rahmat Allah SWT merupakan karunia sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia. Kita harus berusaha dan berdoa supaya mendapat rahmat dari Allah SWT. Ayat ini berisi tentang usaha-usaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Sikap dan perilaku terpuji yang mencerminkan sikap sifat optimis, tidak takut dengan kegagalan, pantang menyerah, segera bangkit dan berusaha kembali, tidak takut mencoba hal-hal baru. Apabila mendapat masalah, tidak fokus mencari siapa yang salah, melainkan fokus pada solusi. Tawakal artinya senantiasa meyakini kegagalan dan kesuksesan dari Allah SWT. Adapun tugas manusia hanyalah berusaha dan berdoa. Saat menghadapi ujian, selalu meyakini diri akan lulus. Saat tertimpa masalah, selalu meyakini diri akan mendapat jalan keluar terbaik. Saat kehilangan sesuatu, selalu meyakini diri bahwa sesuatu tersebut akan digantikan dengan yang lebih baik. Sikap dan perilaku terpuji yang mencerminkan sifat ikhtiar. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi keperluan. Orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kesehatan dan berolahraga. Orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat, berlatih setiap hari untuk mempersiapkan diri menghadapi lomba. Sikap dan perilaku terpuji yang mencerminkan sifat tawakal. Seorang murid yang mengerjakan ulangan dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, kemudian berserah diri kepada Allah SWT, sudah berlapang dada dengan apapun hasil yang ia peroleh. Seorang ayah yang handphonenya dicuri orang, kemudian bapak itu mengikhlaskan dan berserah diri kepada Allah setelah apa yang terjadi padanya. Seorang pengusaha yang hampir bangkrut, kemudian lebih memilih mensedekahkan seluruh modal usahanya untuk anak yatim piatu karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Seorang petani yang menanam padinya dengan susah payah, kemudian ia berserah diri kepada Allah SWT untuk hasil yang akan ia peroleh. Akhirnya, marilah kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Semoga selalu sehat, panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.